itu tujuan, tekad kita bersama, ujungnya adalah lingkungan hidup yang terbaik untuk masyarakat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri Niwasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya Haji Nasrul Umar, penjabat Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Muara Enim merupakan salah satu dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 7.483 km persegi yang terdiri dari 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan. Perlu kami sampaikan bahwa secara geografis 15 kecamatan berada di dataran rendah kurang dari 100 meter di atas permukaan laut, dan 7 kecamatan lainnya berada pada ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim mencapai 636.000 jiwa dengan kepadatan sekitar 84 jiwa per kilometer persegi yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Perlu kami sampaikan bahwa hampir 80% dari luas lahan di Kabupaten Muara Enim adalah lahan pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan yaitu beras, tanaman palawija, karet, sawit, dan yang terakhir kopi, di mana kopi yang berasal dari Muara Enim sudah terkenal pada level nasional dan internasional dengan apa yang sering disebut dengan kopi semendo. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah penghasil kopi dan karet terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kabupaten Muara Enim juga diberikan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah penghasil minyak bumi, gas bumi, geotermal, dan batu bara terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Ini terbukti salah satu BUMN terbesar di sektor batu bara, PT Bukit Asam, berada di wilayah Kecamatan Lawang Kidul, Kota Tanjung Enim, dan ini berada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim memiliki kekhasan wilayah, yaitu kawasan hutan lindung di dataran tinggi Semenda yang biasa lazim disebut dengan Semendo, kawasan gambut di dataran rendah Gelombang, tepatnya di wilayah Kecamatan Sungai Rotan dan Muara Belida. Perlu kami sampaikan bahwa ada kearifan lokal Rimbo Sekampung yang merupakan hutan lindung yang berada di daerah Kecamatan Benakan. Kemudian ada juga wilayah genangan atau pasang surut yang secara periodik setiap tahun terjadi genangan di lokasi tersebut. Dari berbagai potensi maupun kondisi yang tersebut di atas, tentunya kami harus berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang merangkul alam, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan dengan tetap mempedomani prinsip-prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, isu lingkungan hidup yang mengemuka Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 saya sampaikan sebagai yang pertama, kondisi Sungai Enim yang masih dalam status tercemar. Yang kedua, bertahan dan peduli lingkungan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ketiga, meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim selama pandemi COVID-19. Sungai Enim merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Muara Enim, dan hampir seluruh aktivitas warga termasuk sumber bahan baku PDAM berada di Sungai Enim.
Di sisi lain, Sungai Enim merupakan badan air atau dalam konotasi penerima limbah untuk berbagai usaha maupun kegiatan industri yang ada di bantaran Sungai Enim. Pada tahun 2011, Sungai Enim masih berada pada mutu sungai kelas 2. Akan tetapi sejak itu status tercemarnya terus meningkat hingga pada tahun 2018. Hampir semua titik pantau, yaitu 13 dari 14 titik pantau menunjukkan status tercemar berat. Dalam rangka itu, kami pun telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif dari perencanaan, pencegahan, pengawasan, dan pelibatan peran serta masyarakat, yaitu dengan melakukan 1. Penyusunan dan penerapan perda di bidang lingkungan, RT/RW, RPPLK, D3TLK, Master Plan Perairan, dan menyelenggarakan penilaian maupun persetujuan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, DELK, DPLK secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kedua, lakukan pengawasan ketaatan atas RKL-RPL atau UKL-UPL perusahaan, pelaksanaan program kali bersih prokasi, pengadaan dan pembinaan pembuangan air limbah maupun TPS limbah B3. 3. Pelibatan peran serta masyarakat. Kami membina pengelolaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Sekolah Adiwiyata yang pada tahun 2020 paling tidak telah ada 8 sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pembinaan kampung Proklim dengan prestasi menjadi terbaik yang pertama Desa Proklim Lestari dan 7 Desa Proklim Utama. 4. Sepanjang tahun 2020, pembangunan ruang terbuka hijau perkotaan dan penanaman 438.000 pohon di bantaran sungai dengan melibatkan berbagai perusahaan. Kelima, pengadaan laboratorium lingkungan hidup untuk air yang telah memiliki akreditasi. Keenam, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan irigasi lainnya di berbagai kecamatan. Ketujuh, program peningkatan perikanan budidaya guna memenuhi kebutuhan protein dan konsumsi ikan masyarakat. Kedelapan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Muara Enim berinovasi dengan melakukan pembudidayaan ikan dalam ember atau yang kami singkat dengan budik jambet. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan tersebut, dari semulanya pada tahun 2018, 13 titik pantai Sungai Enim berstatus tercemar berat. Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 7 titik pantau, dan hingga pada tahun 2020 tidak ada lagi status cemar berat di Sungai Enim ini. Demikian pula halnya indeks kualitas air yang meningkat. Pada tahun 2018 hanya pada saat itu 57,01%, meningkat pada tahun 2019 menjadi 78,63%, dan alhamdulillah di tahun 2020 naik menjadi 87,63%. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terhitung sejak saya dilantik sebagai penjabat Bupati Muara Enim, saya pun terus berkomitmen menjadikan lingkungan hidup sebagai suatu prioritas yang harus saya perhatikan demi menjamin keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Muara Enim yang kita cintai ini. Dalam menindaklanjuti apa yang kami sampaikan terdahulu, kami pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Kami menghentikan penambangan tanpa izin atau peti yang memang berada pada lokasi di sekitar Sungai Enim. Dengan satu pemikiran, selain ilegal atau melanggar hukum, kegiatan tersebut juga tidak memenuhi kaidah kelestarian lingkungan dan konservasi alam. Kedua, dorong peran serta dan
komitmen pelaku usaha untuk melestarikan lingkungan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa inovasi kami galakkan. Yang pertama adalah pemanfaatan gas metan dari landfill sampah menjadi energi alternatif pengganti gas LPG. Mengelola sampah plastik untuk dijadikan BBM yang pada saat ini masih dalam proses pengembangannya. Pada akhirnya, apa yang kami sampaikan adalah satu bentuk ikhtiar dan upaya yang telah kami lakukan dengan tentunya mendorong seluruh partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang insya Allah akan terus kami upayakan dan benahi di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Salam lestari dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri Nirwasita Tantra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya, Riono Basuki, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Terlebih dahulu, kami mengapresiasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2021 pada tanggal 6 November 2021 menerima penghargaan Nirwasita Tantra tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagai terbaik satu dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, menjunjung tinggi amanat tujuan pembangunan berkelanjutan. Selaku legislatif, kami mensupport eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami juga mengapresiasi Bupati Muara Enim menerima anugerah sebagai pembina proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan dari Gubernur Sumatera Selatan. Kami menyadari potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup cukup tinggi dari Kabupaten Muara Enim, mengingat sektor primer masih mendominasi struktur ekonomi Muara Enim pada tahun 2020, yaitu sekitar 61,70% dan 51,69% berasal dari pertambangan galian dan 10,01% dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selaku legislatif, kami mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dari semenjak program maupun penganggaran. Pada tahun 2015, Kabupaten Muara Enim termasuk kabupaten yang lebih dulu memiliki instrumen perda di bidang lingkungan hidup dengan ditetapkannya Perda Nomor 11 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Perda Nomor 12 tentang pengelolaan resapan. Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim juga menjadi corong dan tempat menyuarakan aspirasi masyarakat dengan perwakilan daerah ikut serta dalam menengahi beberapa pengaduan ataupun keluhan masyarakat berdampak aktivitas perusahaan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.